di mana kini berlatar di kediaman Suyi. Di sana seketika sang mertua lantas mendatanginya. Seperti biasa dengan sikapnya, ia pun memanggil Suyi dengan menantu buangan. Nampaknya kedatangan dari sosok mertua tentu adanya sebuah kepentingan. Tak lama Suyi pun keluar dan langsung menemuinya. Di sana mereka kemudian berbincang mengenai hadiah yang telah diberikan oleh penguasa kota. Tak hanya itu, ternyata dalam perayaan kemarin hadiah juga diberikan oleh keluarga Huang, yaitu Yuan Chong, yakni berupa sebuah bahan obat ginseng Raja 9 Daun. Yang tentu semua hadiah yang didapatkan dikhususkan untuk Suyi dan juga Ling Zhao. Akan tetapi sang mertua di sana berniat untuk tidak memberikan semua hadiah tersebut. Ia pun berencana untuk memberikan hanya sebagiannya saja. Mendengar itu Suyi pun kemudian mulai berasumsi yakni dirinya saat ini tertarik dengan bahan obat ginseng 9 daun. Menurutnya ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, yang ternyata bahan obat tersebut merupakan bahan yang diperlukan untuk melengkapi kekurangan dalam kultivasinya. Di sana Suyi pun kemudian menyarankan kepada sang mertua untuk memilih lebih dulu dan Suyi akan menerima semua sisa hadiah itu. Mendengar itu sang mertua menjadi sangat senang, bahkan dirinya juga mengatakan mengenai keuntungan dari merawat Suyi. Setelah itu, sang mertua kemudian menyinggung mengenai Suyi yang tidak bekerja. Dengan itu, ia pun berencana untuk memberikan Suyi sebuah pekerjaan, yang dimana pekerjaan yang akan diberikan itu berkaitan dengan pengobatan. Sang mertua di sana memutuskan untuk memberikan sebuah rumah pengobatan untuk dikelola Suyi. Sontak mendengar itu Suyi pun menjadi kebingungan. Bahkan ia di sana lantas menanyakan terkait rencana sang mertua. Ternyata rencana tersebut hanyalah menginginkan agar Suyi tidak menganggur. Dan tak hanya itu, sang mertua di sana juga mengharuskan adanya nilai pengobatan yang sebesar 1.000 tael per bulan. Mendengar itu, Suyi pun kemudian menantang terkait jika pendapatannya yang lebih dari 1.000 perak. Yang dimana sang mertua menjelaskan jika Suyi sehebat itu, maka sisa dari pendapatannya akan diberikan kepada Suyi. Setelah itu kesepakatan akhirnya terjadi dan scene kemudian berpindah di area pasar. Di sana terlihat Tuan Muda Huang yang tengah kebingungan. Ternyata dirinya saat ini berencana untuk bertemu Suyi. Hal itu dijelaskan atas perintah ayahnya, yang dimana sebelumnya sang ayah menyarankan kepada anaknya untuk mengikuti Suyi. Bahkan sang ayah menyuruh untuk menjadi pelayannya. Karena dengan begitu, sang ayah berasumsi di masa depan keluarganya akan meningkat pesat. Awalnya anaknya menolaknya. Hal itu berkaitan terkait Suyi yang terus mengabaikannya. Akan tetapi sang ayah langsung memotivasinya hingga menyuruhnya untuk terus menempelnya. Mendengar itu, sang anak pun menjadi bertekad untuk terus berjuang. Sebuah tugas yang akan ia jalani, nampaknya hal itu belum pernah ia lakukan. Namun karena hal ini untuk keluarganya, ia pun kemudian berjanji untuk melakukan yang terbaik. Tak lama Suyi pun datang dan menghampirinya. Jelas Suyi di sana juga mulai mengira bahwa saat ini tuan muda dari keluarga Huang itu telah mematai dirinya. Setelah itu, scene kemudian berpindah di rumah pengobatan. Di sana terlihat ada seorang pelayan yang tengah menginformasikan mengenai tokonya yang akan segera tutup. Namun Suyi pun datang dan menyangkal untuk penutupan itu, bahwa rumah pengobatan tersebut tidaklah akan ditutup. Dan tak hanya itu, Suyi di sana juga mengatakan terkait dirinya yang merupakan seorang manajer baru di rumah pengobatan itu. Sontak mendengar itu sang pelayan nampaknya tak percaya dengan pengakuan Suyi. Bahkan di sana sang pelayan juga mulai menyinggung Suyi. Melihat itu, tuan muda dari keluarga Huang jelas tak tinggal diam. Ia pun dengan cepat kemudian meminta kepada Suyi untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ia pun mulai bergerak dan langsung menghajarnya. Si pelayan yang telah terjatuh malah mengatakan bahwa Suyi saat ini itu telah berkolusi dengan orang-orang luar. Mendengar itu, tuan muda menjadi tak terima dan langsung mengancamnya. Akan tetapi Suyi pun menghentikannya dan mengusirnya.
Setelah itu, para pekerja di sana kemudian mulai menanyakan atas kedatangan Sui, dan tuan muda kemudian menjelaskan bahwa kini Sui merupakan seorang manajer di rumah pengobatan si Huang. Para pekerja yang mendengarnya menjadi sangat terkejut, bahkan mereka tak percaya mengenai menantu buangan yang menjadi seorang manajer. Dengan itu mereka pun mengira bahwa tak lama lagi rumah pengobatan si Huang akan segera hancur. Suyi yang mendengarnya lantas mulai berbicara, yang dimana ia pun mempersilahkan pergi kepada pekerjanya yang tidak setuju. Setelah itu Suyi lantas menanyakan mengenai para tabib yang belum juga hadir. Ternyata para tabib di rumah pengobatan itu tidak akan hadir. Dengan itu, salah satu pekerja di sana lantas mengatakan untuk menutup proses pengobatannya. Akan tetapi Suyi menolaknya dan mengatakan bahwa hari ini dirinya yang akan menjadi seorang tabib. Tak lama seorang pasien akhirnya datang. Di sana ia menanyakan mengenai tabib Wu Guangbin yang memang saat ini tengah ada sebuah urusan. Mendengar itu, si nenek pun langsung pergi dari tempat tersebut. Satu persatu para pasien mulai berdatangan, namun tak satu pun dari mereka yang meminta untuk diperiksa Suyi. Waktu demi waktu terus berlalu, semua pasien nampaknya tak ingin untuk diperiksa Suyi. Suyi yang melihatnya ia nampaknya masihlah terlihat santuy, dan bahkan ia pun terus memanggil para pasien di sana. Hingga sampailah di sana datang seorang pasien yang meminta untuk diperiksa Suyi. Suyi pun mulai unjuk kebolehannya, yang dimulai dengan mengatakan mengenai rasa sakit yang selalu diderita dari si kakek. Sontak mendengar itu si kakek langsung mengiyakannya. Bahkan semua perkataan dari Suyi itu benar semua. Dengan itu si kakek pun kemudian meminta kepada Suyi untuk segera menolongnya. Dengan cepat, Suyi lantas mulai menuliskan semua bahan obatnya. Yang hal itu, penyakit dari si kakek nampaknya berkaitan dengan penyakit paru-paru. Bersamaan dengan itu, Suyi pun memberikan sebuah resep obat kepada dirinya. Salah satu dari pekerja di sana yang penasaran kemudian langsung mengambilnya. Setelah dilihat, salah satu pekerja di sana menjadi sangat terkejut. Ternyata resep obat yang telah dituliskan Suyi itu sangatlah luar biasa. Bahkan ia mengira tulisan dari Suyi itu seperti seorang tabib yang melegenda. Tak banyak basa-basi, mereka pun kemudian mulai menyiapkan obat-obatannya itu. Bahkan di sana sosok pekerja itu lantas meminta maaf kepada Suyi karena telah meremehkannya. Namun Suyi yang mendengarnya itu tidak menghiraukannya. Tuan muda yang berada di sana juga nampak sangat terkejut. Akan tetapi dirinya masihlah tak percaya mengenai keahlian Suyi sebagai seorang tabib. Dan setelah itu satu persatu pasien di sana akhirnya mulai Suyi periksa. Waktu demi waktu terus berlalu hingga sampailah Suyi pun menutup rumah pengobatan itu. Dan kini Suyi pun terlihat mengecek mengenai rumah barunya itu. Akan tetapi kondisi di penginapannya terlihat sangatlah kumuh. Bahkan tuan muda sampai menawarkan untuk membelikannya tempat singgah yang baru. Akan tetapi Suyi menolaknya dan tetap akan menggunakan tempat yang kumuh ini sebagai kediamannya. Namun di sana Suyi mengira bahwa tempat tersebut itu telah terjadi sesuatu hal yang buruk. Yang tentu itu berkaitan dengan seseorang yang telah terbunuh di tempat ini. Mendengar itu tuan muda pun menjadi ketakutan hingga dirinya langsung bersembunyi. Bahkan ia pun mengatakan kepada Suyi bahwa dirinya tak akan ke tempat ini